warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Futu dalam channel Calon Guru Masa Depan. Pada kesempatan kali ini, Kak Futu akan menjelaskan tentang teks berita. Teks ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 8 SMP sederajat. Simak video ini dari awal hingga akhir ya, biar adik-adik paham apa yang Kak Futu jelaskan. Hayo, siapa yang di rumahnya suka menonton berita di televisi? Atau membaca berita di koran? Atau melihat videonya di YouTube? Nah, kalian sebenarnya tahu nggak apa sih berita itu? Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan tentang terjadinya peristiwa yang baru saja terjadi sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Nah, adik-adik tahu nggak apa saja sih yang ada di dalam berita itu? Di dalam berita nanti Kak Futu akan menjelaskan tentang struktur beritanya, unsur-unsur berita, dan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks berita. Simak terus ya videonya. Pertama, Kak Futu akan jelaskan apa saja unsur-unsur dalam berita. Dalam berita terdapat 6 unsur yang dikenal dengan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? Yaitu what, why, who, when, where, dan how. Berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur tadi. Agar adik-adik lebih mudah mengingatnya, kita singkat menjadi ADISIMBA, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan? Coba perhatikan contoh berikut. Baik adik-adik, perhatikan teks berita berikut ini. Mari kita telah bersama-sama ya apa saja unsur yang ada di dalam teks berita tersebut. Nah, dalam teks berita ini terdapat 6 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika ditanya peristiwa apa yang terjadi, maka jawabannya adalah padatnya pelabuhan Merak. Lalu siapa yang terlibat? Yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Sedangkan di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran atau pada Sabtu 15 bulan 11. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Sedangkan untuk bagaimana proses terjadinya peristiwa, proses tersebut diawali dengan dilarangnya truk non-sembako melintas di Pelabuhan Merak, sehingga terjadi penumpukan kendaraan saat menjelang Lebaran, dan hal itu menyebabkan antrian yang panjang. Selanjutnya, Kak Futu akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Teks berita itu memiliki 3 struktur. Yang pertama, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi tentang informasi umum atau pokok-pokok informasi. Dalam struktur ini terdapat beberapa unsur, yaitu apa saja yang terjadi, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Sedangkan pada tubuh berita terdapat mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengapa dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah ekor berita yang berisi tentang opini penulis itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya.
Dari teks berita berikut dapat diketahui strukturnya. Paragraf pertama, kepala berita. Paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat adalah tubuh berita. Sedangkan pada paragraf yang terakhir adalah ekor berita. Dalam teks berita juga memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Berikut 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Simak baik-baik ya adik-adik. Unsur kebahasaan teks berita meliputi 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Berikut contohnya. Anak-anak sangat dilarang untuk melakukan pendakian di Gunung Bromo ini karena medan yang ditempuh sangat berbahaya. Kata Suleho, itu adalah contoh kalimat langsung. Atau contoh kutipan langsung pernyataan dari narasumber berikut ini. Pemuda di sini sangat antusias memeriahkan HUT RI tahun ini. Mereka berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan perayaan itu. Untuk itu, desa kami selalu menjadi pemenang lomba kebersihan dan keindahan antar desa. Jelas Mahfud, Ketua Karang Taruna Desa Geger, Kabupaten Bangkalan. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh berikut. Suleho mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Ia merasa tidak salah dalam mengambil kebijakan. Semuanya sesuai peraturan yang telah berlaku. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang dikaitkan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata tersebut berupa memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, Mahfud membayangkan desanya menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Perhatikan contoh yang lain. Suleho berasumsi langkah Satpol PP salah dalam menertibkan PKL di desanya. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima yaitu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, seminggu menjelang Idul Adha, Mahfud membawa hewan kurbannya ke masjid tepat pukul 6 pagi. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau urutan waktu seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini digunakan untuk penyajian berita yang bersifat kronologis. Perhatikan contoh berikut ya. Rumah Suleho masuk perkampungan terpencil. Jadi, kita melalui Jalan Muhammad Ridwantoro, kemudian masuk Jalan Letnan Afifuddin, dan masuk Jalan Haji Hori, kata petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya As'ari. Demikian materi bahasa Indonesia tentang teks berita. Semoga adik-adik di rumah paham ya atas apa yang Kak Futu jelaskan tadi. Dukung terus channel ini